Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendengar jawabannya nampaknya masih ada yang baru pulang mudik ya. Kita ulangi sekali lagi ya. Semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, wabil khusus para asatid, para orang tua, para pengurus DKM Masjid Al-Akbar, serta jamaah sekalian, jamaah salat subuh, dan juga halal bihalal yang insya Allah semua kita senantiasa dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kabar semuanya? Naik kereta api ke Bandung. Mau kereta biasa apa kereta cepat? Oke, kita ganti ya. Naik kereta cepat ke kota Bandung. Di dalam kereta ada buaya. Nggak jadi ya. Kereta cepatnya juga masih mangkrak. Ya. Alhamdulillah jemaah sekalian, ahlan wa sahlan. Pertama saya ucapkan pada jemaah sekalian yang baru kembali dari mudik. Ada yang mudik? Alhamdulillah. Kemudian juga saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima segala ibadah dan amal soleh kita, khususnya selama bulan suci Ramadan yang lalu. Dan kita senantiasa bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar dipertemukan dengan Ramadan yang akan datang dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan iman dan Islam, ikhlas dan istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita ngisi acara halal bihalal ini tentu pertama ini dalam rangka untuk menjaga nilai-nilai Ramadan agar kita istiqomah insya Allah. Maka langkah pertama seperti dikatakan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitab Lataiful Ma'arif halaman 148, menggambarkan kondisi salafus soleh mulai dari generasi sahabat sampai tabi'in, tabi'in, dan diikuti oleh para ulama-ulama soleh sepeninggal mereka. Apa kata beliau? Kata beliau, kanu yad'una Allah Subhanahu wa ta'ala sittata ashhurin. Mereka senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala selama 6 bulan. Berapa bulan? 6 bulan
ayyuballighuhum Ramadan, agar Allah Subhanahu wa taala menyampaikan mereka kepada bulan suci Ramadan. Jadi 6 bulan. 6 bulan mereka berdoa meminta kepada Allah dipertemukan dengan bulan Ramadan. Thumma, kemudian yad'unahu sittata ashhurin, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala juga 6 bulan, ayyataqabbalahu minhum, agar Allah Subhanahu wa taala menerima Ramadan mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi 6 bulan memohon kepada Allah, 6 bulan memohon kepada Allah agar diterima Ramadan kita. Maka tugas kita sekarang adalah berdoa agar Allah Subhanahu wa taala menerima Ramadan kita. Insya Allah. Maka ada 2 cara untuk itu. Yang pertama yang bersifat jangka pendek, dan yang kedua yang bersifat jangka panjang. Jangka pendeknya, kita disuruh untuk berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Ya. Namanya puasa Syawal. Sekarang sudah di pertengahan bulan Syawal nih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadhana", barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, "tsumma atsba'ahu sittan min Syawal", kemudian dia susulkan, dia ikutkan 6 hari di bulan Syawal, kana lahu ajru kasiyamid dahri, atau ka'annama siyamud dahri, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia seakan-akan berpuasa selama setahun lamanya, atau berpuasa sepanjang tahun. Masya Allah, tabarakallah. Maka itu tugas pertama kita dulu. Jadi setelah Ramadan, kita disunahkan secara jangka pendek untuk berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Nah, kata ulama, kenapa puasa yang diperintahkan oleh Nabi SAW? Kenapa bukan misalnya barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, kemudian dia bersedekah 600.000 ya di bulan Syawal? Atau kenapa Nabi tidak mengatakan barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, kemudian setelah itu dia segera umroh dan seterusnya? Kenapa puasa? Kata ulama, pertama, karena kita sudah terlatih di bulan Ramadan selama 1 bulan berpuasa. Maka ketika kita diperintahkan setelah Ramadan berpuasa, maka tidak kaget kita. Tidak kaget. Ya, apalagi kalau misalnya disuruh bersedekah. Wah, pasti banyak yang gak bisa. Ustadz, saya sudah 0 katanya. Udah mudik. Ya, setelah mudik balik dari kampung ke Jakarta, itu di motornya dipasangin bendera putih. Tanya, kenapa putih? Katanya, itu lambang kesucian, Ustaz. Maksudnya suci apa ini? Bukan hanya suci dari dosa, tapi semuanya suci. Dompet suci, rekening suci, semuanya. Ya. Maka pasti banyak umat Islam yang tidak bisa melaksanakan. Maka puasa, ketika kita diperintahkan berpuasa, maka pasti mereka mengatakan, atau kita mengatakan, ya udah biasa gitu kan. Itu syariat begitu luar biasa mengetahui tabiat manusia. Yang kedua, kenapa 6 hari?
Kenapa bukan 3 hari atau 7 hari? Kata ulama, 6 hari ditambah 30 hari rata-rata bulan Ramadan. Ya. Kadang-kadang bulan Hijriah itu ada 29, ada 30 hari. Tidak ada 31 hari. Dan juga tidak ada 28 hari. Maka 30 ditambah 6 sama dengan 36. 36 prinsip pahala di dalam Islam 1 dikali 10. Maka 36 kali 10 sama dengan 360. Sama dengan jumlah rata-rata jumlah hari dalam setahun. Maka betul kata Nabi SAW, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian dilanjutkan dengan 6 hari di bulan Syawal, maka dia seperti berpuasa sepanjang tahun. Itu pembuktiannya secara ilmiah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sekedar mengingatkan diri al-fakir dan kita semuanya, mumpung masih Syawal, ya, mari kita menuntaskan nih yang sudah selesai. Alhamdulillah. Yang belum selesai, semoga diberikan keikhlasan dan keistiqomahan. Insya Allah. Yang belum mulai, kita nanya kapan mulainya? Mulailah dari sekarang. Ya. Dan yang puasa kemarin itu ada bertepatan dengan hari Kamis, juga Ayyamul Bid, juga puasa Syawal. Jadi satu hari berpuasa mendapatkan 3 keutamaan. Dapat pahala puasa Kamis, dapat puasa Ayyamul Bid, dan dapat puasa Syawal. Masya Allah. Oleh karena itu, insya Allah, kalau yang cuma memang godaannya, kata ulama, karena kalau orang-orang dulu biasanya dalam kondisi normal setelah Ramadan, kemudian Idul Fitri tidak berpuasa kan, tidak boleh kita berpuasa. Kemudian tanggal 2 langsung puasa lagi. 2 Syawal, 2, 3 sampai jadi tanggal 8 baru buka. Itu namanya lebaran kedua. Tapi kita sekarang banyak kondisi tidak normal. Ada yang mudik gitu kan. Alasannya musafir Ustaz. Ya. Ada aja alasannya itu. Macam-macam alasan. Nah, sehingga juga alhamdulillah tidak diharuskan berturut-turut 6 hari. Itu kesepakatan ulama, penjelasan ulama bahwa puasa 6 hari Syawal tidak harus berturut-turut. Yang penting jumlahnya 6 dan disebutkan di dalam bulan Syawal. Jadi tidak boleh 5, tidak boleh 7, dan tidak boleh di luar bulan Syawal. Jadi selama jumlahnya 6 dan di bulan Syawal, maka insya Allah sudah menjalankan sunnah perintah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk senantiasa beribadah kepada-Nya. Amin ya rabbal alamin. Itu secara jangka pendek ya. Nah, kemudian secara jangka panjang, untuk menjaga konsistensi kita dalam beramal, maka di sini disebutkan ada 8 amalan yang kita lakukan sebagai simbol dari ibadah-ibadah rutinitas kita dalam setiap hari, dalam rangka untuk menjaga ritme ibadah kita selanjutnya insya Allah. Untuk gampang diingat, ya kita ringkas-ringkas dengan ringkasan-ringkasan pendidikan kita. Yang pertama, TK. TK apa itu? Tilawah konsisten. Tilawah konsisten. Tilawahnya rutin. Apalagi selama Ramadan kita sudah tadarus. Ya, maka setelah Ramadan dipertahankan.
Jangan sampai tidak baca Al-Quran lagi. Ya. Kata Nabi SAW, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Fa'innahu, karena sesungguhnya dia, Al-Quran itu, ya'ti yaumal qiyamah, akan datang pada hari kiamat, syafi'an li ashabihi, memberikan syafaat kepada sahabat-sahabatnya, sahabat-sahabat Al-Quran. Jadi banyak sekali di akhirat kelak yang berpotensi akan memberikan syafaat kepada kita, insya Allah. Syafaat itu pertolongan, pembelaan, ya, backup. Ya, mungkin seperti di pengadilan itu pembela, apa namanya itu? Ya, pengacara ya. Kalau dalam bahasa Arabnya namanya al-muhami. Muhami itu pelindung, penjaga dari orang yang terdakwa. Tetapi dalam Islam, muhami itu hanya bertugas menjaga hak-haknya terdakwa. Jangan sampai dizolimi. Jangan sampai dia tidak bersalah kemudian dihukum bersalah. Maka itu tugas muhami. Atau jangan sampai dia bersalah tapi dikatakan tidak bersalah. Maka muhami dalam Islam, dalam pengadilan Islam, kalau si terdakwa sudah benar-benar terdakwa bersalah, maka dia menguatkan pengadilan untuk menyalahkan orang itu. Ya. Beda dengan kita sekarang ya. Kita sekarang pengacara pokoknya membela, mau salah mau benar, pokoknya yang penting bayar. Iya. Betul. Ya. Jadi di antara yang akan tampil memberikan syafaat kepada kita insya Allah adalah Al-Quran. Yang kedua, ya, hadis Nabi juga yang kita sudah sering dengarkan, man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, dari Al-Quran, falahu hasanatun, maka dia mendapatkan satu hasanah, satu pahala. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan satu pahala kebaikan dikali 10. Ya. Jadi pahala baca Quran itu dihitung berdasarkan hurufnya. Kalau pahala berkorban, ya, pahala korban dihitung berdasarkan bulunya. Ini sebentar lagi kita akan memasuki ibadah kurban. Jadi kalau Quran pahalanya dihitung hurufnya, kalau korban dihitung berdasarkan bulunya. Ya, jumlah huruf dalam Al-Quran, sekedar mengingatkan lagi, berapa Bapak Ibu masih ingat? Berapa huruf dalam Al-Quran? 1.027.000 huruf. Ya, ini seperti pernah dihitung oleh Imam Asy-Syafi'i. Kalau tidak percaya, Bapak Ibu silahkan hitung sendiri. Ya. Jadi kalau 1.027.000 dikali 10 berapa? Ya. Jadi berapa? 20 juta, 10 juta, 270.000. Ya, satu kali khatam Al-Quran itu. Masya Allah. Ya. Kemudian itu yang pertama ya. Jadi tilawah konsisten. Usahakan tiada hari terlewat tanpa baca Al-Quran, seberapapun. Kalau bisa 1 juz. Ya, karena ini untuk menjaga konsistensi kita, untuk menjaga nilai-nilai bulan suci Ramadan. Insya Allah. Yang kedua, setelah TK apa Bapak Ibu? SD. SD sholat duha.
salat duha. Ini salat duha ini, Masya Allah, salat duha ini adalah salah satu wasiat Nabi kepada Abu Hurairah. Jadi suatu ketika Nabi berwasiat kepada Abu Hurairah 3 hal. Yang pertama, Abu Hurairah jangan tidur sebelum sholat witir. Ya, jangan tidur sebelum sholat witir. Yang kedua kata Nabi, wahai Abu Hurairah, kamu harus berpuasa 3 hari setiap bulan, yang kita kenal dengan puasa Ayyamul Bid. Dan yang ketiga, Abu Hurairah jangan tinggalkan sholat duha. Nah, kata ulama, ini wasiat Nabi kepada Abu Hurairah yang juga ditujukan kepada kita semua umatnya. Yang kedua, jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, seluruh persendian tubuh kita ini ada berapa Bapak Ibu? Ruas-ruas persendian tubuh kita ini, kata Nabi, ada 360. Ada berapa? 360 persendian. Nah, kemudian kata Nabi, dan setiap persendian itu harus diberikan sedekahnya setiap hari. Harus diberikan sedekahnya. Nah, kalau kita ingin bersedekah, kan berat kalau setiap hari kita harus bersedekah 360 kali kan. Kalau kita bersedekah, ini apa yang dibagi nih? Korma misalnya. Korma itu ya? 360 biji korma, kalau per biji jadi hitung. Itu berapa kilo itu? Atau 360 box makanan, atau 360 botol minuman. Berat kan? Tidak semua orang sanggup. Tetapi maka kalau sedekahnya berupa materi, pasti kita kurang. Pasti kita kurang. Maka kata Nabi, yang bisa menutupi sedekah itu setiap hari adalah sholat duha. Dan kalau kita tidak sedekahkan untuk persendian-persendian kita itu, kata ulama, inilah yang biasa mendatangkan penyakit. Ya, kadang-kadang adalah asam urat, kolesterol. Ya, jadi kalau sakit pinggang ini sedekahnya harus gede nih. Ya. Ruas persendian pinggangnya harus banyak-banyak itu. Jangan cuma 2.000 itu. Itu enggak ngaruh itu. Ya. Ya, ini ada kadang-kadang yang kaku-kaku, leher susah digerakkan, sedekahin gitu kan. Ya. Tapi dengan sholat duha insya Allah maka semua tercover, semua tertutupi. Insya Allah. Kemudian jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini juga sholat duha pahalanya seperti orang yang dibangunkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, man shalla as-subuh fi jama'atin, barang siapa yang sholat subuh secara berjamaah, thumma qa'ada yadhkurullah, kemudian dia duduk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala hatta tatlu asy-syamsu, sampai terbit matahari, thumma shalla raka'ataini, kemudian salat 2 rakaat, kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah, maka dia mendapatkan pahala seperti haji dan umrah. Kata ulama, itu namakan dengan salat isyraq atau syuruk, dan itu juga salat permulaan salat duha. Jadi kalau orang sudah salat syuruk, ya sudah tidak perlu salat duha lagi, karena itu sudah permulaan salat duha. Tapi kalau orang salat duhanya setelah isyraq, maka itu cuma dihitung salat duha biasa, tidak dapat salat isyraq. Pahalanya seperti dibangunkan rumah di surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, TK, SD, SMP, salat malam pertahankan. Kita setiap malam di bulan Ramadan salat tarawih.
Maka ini juga harus kita pertahankan. Jangan sampai setelah Ramadan berlalu kita sudah tidak qiyamul lail lagi. Maka kalau di Ramadan kita kenal dengan salat tarawih, maka di luar bulan Ramadan dikenal dengan salat tahajud. Kalau umumnya qiyamul lail, tapi kalau qiyamul lailnya didahului dengan tidur dulu namanya tahajud. Kalau qiyamul lailnya umum, sebelum tidur atau setelah tidur namanya qiyamul lail. Itu nanti kalau ibu ditanya sama anaknya, "Bu, apa perbedaan antara tahajud dengan qiyamul lail?" Jangan nanya-nanya. Ya. Karena enggak tahu ilmunya kan, jangan nanya-nanya. Ya, jelaskan saja kalau qiyamul lail itu umum. Kalau tahajud yang dilakukan setelah kita tidur dulu. Misalnya Bapak Ibu setelah Isya tidur, kemudian bangun jam 2, maka qiyamul lail yang dilakukan jam 2 itu namanya tahajud. Rakaatnya berapa rakaat salat qiyamul lail itu? Ya. Kalau yang dilakukan Nabi, kata Aisyah, Nabi itu tidak pernah salat malam di Ramadan atau di luar Ramadan melebihi 11 rakaat dengan witir. Inilah yang diperpegangi orang-orang yang mengatakan salat tarawih itu tidak boleh lebih daripada 11 rakaat. Ya. Akan tetapi riwayat penjelasan jumlah rakaat qiyamul lailnya Nabi itu bukan hanya dari Aisyah. Bukan hanya dari Aisyah. Ada juga dari Abdullah bin Mas'ud, Ibnu Abbas. Ya, ada yang mengatakan Nabi salat malamnya itu 17 rakaat, ada yang mengatakan 16 rakaat. Ya. Inilah pentingnya kita jangan sampai kita terfokus pada satu hadis, karena ada hadis-hadis lain. Ya. Nah, kalau salat tarawih justru yang diamalkan di generasi salafus soleh itu 23 rakaat yang paling banyak itu. Bahkan dalam riwayat Tirmidzi disebutkan ada 41 rakaat. Jadi salat tarawihnya 38 tambah 3 witir 41 rakaat. Kira-kira kuat gak kalau kita ngadakan 41 rakaat? 11 rakaat aja banyak yang mengeluh. Apalagi kalau imamnya panjang-panjang. Makanya kalau Ramadan yang favorit itu imam yang pendek-pendek. Ya. Alhamdulillah. Jadi persoalan rakaat berapapun, yang penting salat tahajud. Jadi riwayat Aisyah itu mengatakan 11 rakaat, Ibnu Abbas riwayat Muslim 13 rakaat, riwayat Ahmad dari Asim 16 rakaat, dari Abdul Razak guru Imam Ahmad bin Hanbal itu 17 rakaat. Itu qiyamul lail Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya kata ulama, ya tidak ada sebetulnya pembatasannya. Ya tidak ada mau, karena begitu variatifnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam qiyamul lail. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian TK, SD, SMP, SMA selalu menyantuni anak yatim. Selalu menyantuni anak yatim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ana wa kafilul yatimi fil jannati hakadha." Wa asyara ila sababati wal wusta. Kata Nabi, aku wa kafilul yatimi, dan orang yang menyantuni anak yatim fil jannati, di surga nanti kelak, hakada, seperti ini. Wa asyara ila sababati wal wusta. Sababa itu telunjuk, al wusta jari tengah. Artinya apa? Dekat. Kira-kira
antara telunjuk dengan jari tengah ini jauhnya seperti apa nih? Coba Bapak Ibu renggangkan gitu. Sekuat-kuatnya. Ada 10 cm. Ya, walaupun kecuali kalau dipotong gitu. Ya. Jadi walaupun direnggangkan itu dekat, artinya sangat dekat sekali. Ini kata ulama menunjukkan keutamaan orang yang senantiasa menyantuni anak yatim. Hadis riwayat Al-Bukhari. Masya Allah. Dan satu hal yang harus kita ingat jemaah sekalian, ketika kita menyantuni anak yatim, maka kita harus teringat dengan sosok baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah anak yatim. Jadi ketika kita menyantuni anak yatim, itu sama dengan kita teringat kembali kepada sosok baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Alam yajidika yatiman fa'awa. Ya, bukankah kamu ditemukan oleh Tuhanmu dalam keadaan yatim, kemudian Dia mengasuhmu? Nabi kita Muhammad SAW diasuh langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu melalui dengan manusia-manusia di sekelilingnya. Setelah SMA apa? S1. S1 apa? Silaturrahim. Nah, ini silaturrahim. Silaturrahim ini luar biasa. Keutamaannya melapangkan rezeki dan memanjangkan umur. Ya, kita sering baca hadis, ada beberapa redaksi hadis riwayat Bukhari Muslim, man ahabba ayyubu sotalahu fi rizqihi. Barang siapa yang mau dilapangkan rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, dan diakhirkan ajal kematiannya. Artinya apa? Dipanjangkan umurnya. Jadi Nabi pakai kata wa yunsa'alahu fi atharihi, dan dimundurkan jadwal ajal kematiannya. Jadi bukan redaksinya dipanjangkan umurnya, tapi artinya dipanjangkan umurnya kan. Fal yasil rahimahu, maka hendaklah dia bersilaturahim. Kata ulama, inilah dua hal yang hampir bahkan semua manusia pengen. Ya, rezeki lapang. Ada nggak orang yang mau rezekinya sempit? Saya kira tidak ada. Ya, semua kita mau rezekinya lapang. Rezeki di sini bukan hanya uang ya, kesehatan itu rezeki, ketenangan, kebahagiaan, rumah tangga itu rezeki. Ya. Maka semua orang ingin rezekinya dilapangkan oleh Allah dalam segala aspek dimensi daripada rezeki itu. Yang kedua, semua orang pengen dipanjangkan umurnya, pengen panjang umur. Ya. Ada nggak orang yang mau pendek umurnya? Makanya nyanyinya itu panjang umurnya kan. Tidak ada yang nyanyinya itu pendek umurnya, serta durhaka, serta pengen panjang karena itu sesuai dengan tabiat manusia. Maka silaturahim itu yang bisa, Masya Allah. Dan terbukti kalau orang rajin silaturahim, sampai dalam hal keduniaan itu ya dapat rezekinya. Ya. Ini saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh. Pengalaman pribadi saya kemarin mudik juga nih. Tapi saya tidak mudik ke kampung saya, kampung orang. Ya, saya ke kampungnya orang. Perjalanan pulang, saya komunikasi dengan seorang teman di salah satu kota di Jawa Timur. Ya, alhamdulillah banyak hikmah dan manfaat yang kita dapatkan dari silaturahim.
Masya Allah. Ya. Coba Bapak Ibu pagi-pagi berkunjung ke rumah teman. Kira-kira apa yang didapatkan di rumah itu? Ya minimal kopi Pak ya. Coba kalau tidak datang, nggak dikirim itu nggak. Datang ke rumah Pak Jai pasti dapat. Ya, dapat entah apa gitu kan. Alhamdulillah. Kemudian setelah S1, S2, kalau lanjut sekolahnya S2. Ya. S2 apa? Saum sunnah. Puasa sunnah. Puasa sunnah kita mulai Syawal ya, yang terdekat puasa Syawal. Kemudian Senin Kamis. Senin Kamis. Kalau bisa dua-duanya bagus. Bisa salah satunya juga bagus. Senin atau Kamis. Kemudian Ayyamul Bid 13, 14, 15 setiap bulan Hijriah. Ya. Kemudian ada puasa yang lebih, ada seseorang datang kepada Nabi, ya Rasulullah, saya sudah sering puasa Senin Kamis, tapi masih kuat, pengen tambahan, tambah lagi puasa 3 hari setiap bulan, masih kuat ya Rasulullah. Kata Nabi, puasa Nabi Daud, tasumu yauman wa tuftiru yauman, puasa 1 hari, berbuka 1 hari. Dan inilah puasa yang paling maksimal. Ya, berpuasa 1 hari dan tidak berpuasa satu hari. Kemudian yang ketujuh adalah setelah S2, S3. S3 ini sedekah sebanyak-banyaknya, seikhlas-ikhlasnya. Ya, sebanyak-banyaknya, seikhlas-ikhlas. Jadi dipakai dulu sebanyak-banyaknya. Jadi jangan selalu pakai ikhlasnya saja. Karena seikhlasnya kita kadang-kadang dimanfaatkan nih kata ikhlas nih. Ada orang datang berobat tidak pasang tarif. Seikhlasnya aja, ngasih 2.000. Kan kayak seikhlasnya. Mestinya dipasang minimal 50.000, yang penting ikhlas. Itu jelas tuh. Ya, jadi sedekah luar biasa nih. Ibadah yang paling diinginkan, ibadah yang paling favorit dari orang yang sudah meninggal dunia. Seandainya masih diberikan kesempatan untuk hidup adalah apa? Bersedekah. Ya. Laula di surat Al-Munafiqun ayat 10. Laula akhartani ila ajalin qarib. Orang yang mati itu seandainya aku ditangguhkan, ajalku ditangguhkan. Ya. Laula akhartani ila ajalin qarib. Walaupun dalam waktu yang sangat singkat saja, dekat saja, 1 jam, setengah jam, beberapa menit. Untuk apa? Fa as-saddaqah. Aku pengen bersedekah. Wa akum minas solihin, dan aku ingin menjadi orang-orang yang soleh. Jadi orang meninggal saja pengen berangan-angan pengen sedekah, maka orang hidup harus memanfaatkan ini sebelum terlambat. Kemudian salah satu dari 7 golongan yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, sab'atun yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluhu. Pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Salah satu di antaranya adalah apa? Warajulun, seseorang tasaddaqa bi shadaqatin, bersedekah dengan satu sedekah. Tidak ditentukan bentuknya apa, berapa banyaknya. Tasaddaqa bi shadaqatin. Tapi yang luar biasa, ketika orang memamerkan, ketika orang mengumumkan, dia mengambil jalan ekstrim. Apa yang dilakukan? Fa akhfaha. Dia sembunyikan, dia rahasiakan. Hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan diberikan oleh tangan kanannya. Karena begitu dirahasiakannya. Makanya dulu orang-orang tua kita
Kadang-kadang sedekahnya itu baru ketahuan sama anaknya ahli warisnya ketika dia meninggal. Ya, tiba-tiba almarhum berwakaf di masjid ini. Itu tanah masjid wakafnya dia. Dia sedekah ini, wakaf ini, dan seterusnya gitu. Kalau orang sekarang begitu meninggal dunia baru ketahuan bininya di sana, bininya di sana. Sebagian kan. Kemudian yang terakhir, setelah apa jenjang pendidikan paling tinggi? Setelah doktor adalah profesor. Profesor kita singkat dengan prof. Kita di kampus kalau manggil guru besar prof ya. Prof. P-R-O-F. P-nya pantang menyusahkan orang lain. Jangan kita mau nyusahin orang. Kata Nabi, la takunu kallan 'alan nas. Jangan jadi beban bagi orang lain. Ya. Pantang nyusahin orang, terutama orang tua. Terutama orang tua. Cukuplah kita sebagai anak dulu nyusahin orang tua kita. Ya, begitu kita punya anak, titipin cucu sama nenek, sama orang tua kita. Biarkan orang tua kita menikmati sisa-sisa hidupnya dengan banyak beribadah. Jangan nenek dijadikan tempat penitipan cucu. Lalu dia bebas ya, kantor. Boleh kita sekali-sekali karena memang nenek datuknya juga suka sama cucunya, tapi jangan tiap hari di situ kan. Setiap mau kerja titip, gitu, titip. Udah gitu nggak nitip duit sama nenek. Nitip cucu doang gitu. Ini anak durhaka ini namanya. Nauzubillah min. Kemudian R-nya rajin bantu orang. Rajin bantu orang. Apapun yang kita miliki, kemampuan kita. Ya. Karena Allah bantu kita selama kita membantu orang lain. Wallahu fi aunil 'abdi ma damal 'abdu fi auni akhihi. Allah akan membantu seorang hamba selama hamba itu senantiasa membantu saudaranya. Kemudian O. Apa O? Ogah ingkar janji. Ogah ingkar janji. Nah, ini jangan sampai nih, kalau ingkar janji itu rusak. Ya. Makanya salah satu ciri orang munafik yang ditonjolkan bukan hanya 3 ya, tapi 3 itu yang paling menonjol adalah wa idza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji dia ingkar janji. Kemudian yang terakhir F. F itu fasih, mendoakan orang lain. Ini banyak yang kurang paham nih. Mendoakan orang. Jadi kita kan biasanya sibuk mendoakan diri kita sendiri ya. Ternyata ada cara berdoa yang cerdas juga. Jadi selain mendoakan diri kita bagus, tapi mendoakan orang lain juga bagus. Jadi setiap kita melihat orang, doakan dia. Ada orang sakit, tanpa dia minta, ya Allah sembuhkan dia. Ya Allah. Ada anak kecil menangis, ya Allah tenangkan dia. Ada ibu-ibu lagi kurang uang belanjanya, ya Allah cukupkan dia. Ada suami yang kabur dari rumahnya, ya Allah balikkan dia. Pokoknya apapun yang kita lihat, doa yang terbaik dan doakan yang baik-baik. Kenapa jamaah sekalian? Karena kata Nabi, setiap ada orang yang berdoa untuk orang lain dan dengan catatan doa itu baik, ya, ataupun buruk, maka malaikat akan mengatakan amin ya Allah, walahu misluhu. Kabulkan ya Allah dan baginya seperti apa yang dia mintakan. Makanya hati-hati kita mendoakan keburukan pada orang, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita mengatakan dia, maaf nih, contoh, mudah-mudahan dia bangkrut, maka kata malaikat, amin. Kabulkan ya Allah, dan dia pun mendapatkan seperti dia. Dan kata ulama, bisa jadi orang yang kita doakan kebaikan atau keburukan, dia belum mendapatkan, tapi kita yang mendoakannya sudah mendapatkan duluan. Kenapa? Karena diaminkan oleh malaikat. Malaikat mengaminkan. Kalau malaikat mengaminkan, dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi
ini pentingnya kita selalu berdoa, dan berdoa tidak harus duduk. Kita di kendaraan ada orang misalnya sepanjang jalan ada yang bannya meletus, ada yang mogok, ya Allah mudahkan urusannya ya Allah. Jadi doa itu jadi amal soleh bagi kita. Ada orang jalan pincang-pincang, susah jalannya, ya Allah sembuhkan dia, sehatkan dia ya Allah. Apapun yang kita lihat, ketika kita keluar rumah melihat orang, langsung doakan dia. Tambah kebahagiaan. Kalau kita lihat orang senang bahagia, ya Allah lipat gandakan kebahagiaannya, tambahkan kesehatannya ya Allah. Masya Allah. Jadi kita positif, kita sehat, dan kita setiap hari dimanapun kita berada, kita insya Allah senantiasa bertabur pahala kebaikan untuk diri kita dan untuk orang lain. Insya Allah. Nah, setelah profesor apa lagi? Ya, almarhum. Ya, tinggal nunggu almarhum saja. Ya. Demikianlah jamaah sekalian, kajian kita pada hari ini untuk mengisi acara halal bihalal kita. Halal bihalal itu kan saling menghalalkan. Ya, halal dengan halal. Jadi saling menghalalkan, memaafkan. Mungkin ada salah, ada kekhilafan di antara kita sebagai manusia. Syaratnya harus saling memaafkan, mengikhlaskan. Kalau kesalahan kita dengan Allah, cukup kita langsung dengan Allah, kepada Allah gitu kan. Ya, kita dosa kita kepada Allah, kita diam-diam ya sama Allah. Tapi kalau berkaitan dengan manusia, kita harus saling memaafkan, mengikhlaskan. Ikhlaskan ya, maafkan ya, itu pentingnya kita itu. Ada mungkin transaksi jual beli ada yang tidak tuntas, tolong dihalalkan ya kalau ada lebihnya. Kalau ada kurangnya, tolong ditambahkan ya. Saling menghalalkan. Sehingga insya Allah tidak ada kaitan, tidak ada sangkut paut. Insya Allah. Nah, kita kalaupun tidak diminta misalnya, udah saya ikhlaskan. Jangan sampai gara-gara hanya beberapa rupiah, lalu kita menjerat saudara kita. Jadi misalnya kita merasa ini ada kurang, udah saya maafkan, saya ikhlas. Hutang-hutang saudara kita, hutangnya udah ikhlaskan aja. Tapi gede Ustadz, nah jangan dulu. Kalau cuma 100.000, 20.000 mungkin bisa diikhlaskan. Tapi kalau $100.000 gitu kan, ya, apalagi yang minta tambahan $500.000 ya. Demikianlah jamaah sekalian kajian kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.